Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman wanita yang super sibuk, ya, yang sibuk kerja, yang sibuk mikirin kerjaan, akhirnya sampai rumah sudah capek, ya, sudah kelelahan, ya, karena kerja seharian. Nah, kemudian ada juga yang sampai stres, ya, karena memikirkan masalah kerjaan, belum lagi mikirin masalah di rumah. Nah, sebagian orang ada yang memang tidak ada masalah untuk masalah kehamilan, ya, untuk hamil itu mudah. Sebagian orang lagi ada yang memiliki masalah, ya, akhirnya karena sudah punya gangguan kesuburan, ya, sibuk kerja, sibuk aktivitas di kantor, ya, akhirnya harus berjuang lebih keras untuk bisa hamil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 cara agar cepat hamil untuk wanita yang sibuk. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan peluang hamil agar cepat hamil walaupun teman-teman sibuk bekerja. Nah, yang pertama adalah batasi konsumsi kafein. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masalah ini ada yang keberatan, ada yang sulit, ya, karena kebiasaan mengkonsumsi minuman berkafein. Nah, karena minuman berkafein ini, ya, sebenarnya teman-teman itu bisa mempengaruhi ovulasi. Nah, misalkan minuman berkafeinnya itu adalah teh ataupun kopi yang paling umum. Jadi kalau teman-teman ingin mengatasi masalah kesuburan, ya, meningkatkan kesuburan, ya, sebaiknya untuk membatasi minuman berkafein, ya, baik teh ataupun kopi. Nah, ataupun teman-teman yang memiliki kebiasaan minum minuman berkafein ini untuk menemani waktu bergadangnya, mengerjakan pekerjaan kantor misalkan, ya. Nah, ini saya harapkan itu diganti jadi misalkan makan buah, ya, ataupun yogurt, ya, untuk menemani waktu begadangnya mengerjakan tugas. Nah, jadi jangan terlalu banyak minum kopi ataupun terlalu banyak minum teh karena ini ada pengaruhnya. Yang kedua, jaga berat badan tetap ideal. Nah, untuk masalah berat badan ini tidak bisa disepelekan karena memang ada pengaruhnya. Teman-teman bisa melihat berat badan teman-teman ini berdasarkan indeks massa tubuh ataupun IMT ataupun BMI. Ya, ini ada tabelnya. Kalau mau tahu cara hitungnya bisa Google ataupun bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, teman-teman yang obesitas ataupun yang terlalu kurus sebaiknya diidealkan. Karena kalau seandainya bermasalah dengan berat badan, obesitas misalkan, ini siklus menstruasinya bisa tidak teratur. Ataupun yang terlalu kurus, ini teman-teman bisa tidak menstruasi sama sekali, yang artinya teman-teman tidak berovulasi. Nah, tentu ini akan mengganggu program hamil teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sesibuk apapun tetap perhatikan nutrisi, asupan makan, ya, jangan berlebihan, tetap kontrol berat badan, jaga berat badannya tetap ideal. Yang ketiga, olahraga. Nah, olahraga ada juga hubungannya dengan berat badan tadi, ya. Nah, kemudian teman-teman, olahraga ini selain menyehatkan tubuh, ini juga bisa meningkatkan kesuburan, bisa meningkatkan peluang hamil, tapi jangan olahraga terlalu berat. Nah, untuk wanita yang sibuk, ya, memang olahraga ini akan semakin susah, ya, karena keterbatasan waktu akan semakin sulit. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, ya, olahraga itu tidak harus pergi ke gym, tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian, ya. Olahraga ringan-ringan saja, ya, teman-teman, luangkan waktu sedikit, misalkan waktu mau tidur ataupun waktu bangun tidur, ya, waktu sudah bangun itu olahraga ringan, bisa lari-lari di tempat, ya, kemudian bisa plank ataupun bisa squat ringan. Nah, jadi teman-teman luangkanlah waktu sebentar, ya, jangan lama-lama, ya, 15 menit, ya, 20 menit itu cukup. Jadi jangan sampai teman-teman tidak olahraga sama sekali walaupun sibuk. Jadi kalau teman-teman memiliki berat badan yang obesitas, ya, dengan olahraga ini akan membantu
menurunkan berat badan, akan membantu berat badan teman-teman jadi ideal. Jadi kalau memang obesitas ya diet ya. Yang keempat, pola makan sehat. Nah biasanya teman-teman ya orang yang sibuk itu kadang nggak sarapan pagi ya, ataupun makan makanan yang tidak sehat, yang cepat saji ya, yang mengandung banyak lemak trans ya. Padahal ini adalah makanan kalau dikonsumsi berlebihan ini nggak bagus untuk kesehatan ya, karena minim nutrisi. Nah jadi teman-teman walaupun sesibuk apapun ya luangkan dan tetap makan makanan yang sehat dan bergizi ya, bernutrisi. Nah karena dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi ini akan membantu meningkatkan peluang hamil, akan membantu proses pembuahan, akan membantu dan membuat tubuh lebih siap ketika hamil dan juga sebelum hamil. Ya teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat ya, mengandung vitamin B. Nah ini akan meningkatkan kesuburan teman-teman. Nah misalkan ya teman-teman pagi-pagi gak ada waktu cukup banyak, teman-teman bisa mengkonsumsi sereal, oatmeal, ataupun misalkan roti gandum ya ditambah buah-buahan sedikit. Nah jadi jangan sampai ya teman-teman makan paginya misalkan burger, makan paginya pizza, ataupun makan siangnya gitu ya, itu nggak boleh. Kalau sesekali ya masih bisa dimaklumi, tapi kalau setiap hari ataupun lebih sering ini juga nggak boleh, jadinya nggak bagus. Yang kelima, berhubungan saat masa subur. Nah teman-teman ya harus tahu, ini poin penting, harus tahu kapan ovulasi, kapan masa subur. Nah dengan begitu ini untuk memudahkan dan meningkatkan peluang hamil. Nah teman-teman memang saat ini mungkin belum tahu ya cara mengetahui masa subur. Nah ini memang nggak bisa mendadak ya, perlu waktu. Nah teman-teman bisa melihat video saya tentang masa subur ya, tentang tanda-tanda wanita subur. Nah ini akan membantu teman-teman untuk berhubungan ya, memudahkan mengetahui kapan waktu yang tepat. Nah jadi teman-teman ya kalau perlu saat waktu masa subur itu banyak-banyak istirahat supaya ketika berhubungan yaitu kualitasnya lebih baik dibandingkan teman-teman habis kerja seharian capek ya, akhirnya kelelahan ya, nggak ada semangat ya ketika berhubungan. Nah jadi kalau perlu lagi teman-teman ya cuti ketika di masa subur. Nah ini poin penting ya, mengetahui masa subur. Yang belum tahu cari tahu, yang sudah cari tahu sampai ingat ya harus tahu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar supaya yang lain ikut baca. Ya itu tadi pembahasan kita tentang tips ya, ataupun cara agar cepat hamil bagi wanita yang sibuk ya. Memang zaman sekarang wanita itu sibuk bekerja ya, wanita karir, tapi jangan sampai itu menghalangi teman-teman untuk hamil ya. Jadi tetap lakukan program hamil yang terbaik. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.